Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk bapak-bapak hebat dimanapun Anda berada, dan juga untuk para ibu yang senantiasa mendampingi. Selamat datang kembali di Nascare, channel yang selalu setia menemani perjalanan kesehatan dan kesejahteraan kita semua, khususnya bagi kita yang telah memasuki usia matang. Usia 60 tahun ke atas sering dianggap sebagai masa istirahat, masa untuk menikmati hasil jerih payah. Namun, bukan berarti kita harus berhenti menjadi pribadi yang aktif, penuh semangat, dan tentu saja tetap gagah perkasa untuk pasangan tercinta di rumah. Setuju ya Bapak Ibu, bahwa semangat dan keharmonisan itu penting di setiap jenjang usia? Kami di Nascare percaya bahwa usia adalah angka, tetapi semangat dan kualitas hidup adalah pilihan. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, namun mungkin seringkali dianggap tabu atau sungkan untuk dibicarakan secara terbuka. Kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya agar bapak-bapak bisa tetap perkasa secara alami, tetap memiliki vitalitas yang prima, meskipun usia sudah tidak muda lagi. Tapi tenang saja Bapak Ibu, kita tidak akan berbicara hal-hal yang vulgar atau tidak pantas. Kita akan bicara dari sudut pandang ilmu kesehatan yang ringan, yang masuk akal, mudah dipahami, dan yang terpenting, bisa langsung Bapak praktikkan di rumah bersama dukungan dari Ibu. Kenyataannya, banyak pria di usia 60-an tahun ke atas mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mungkin tenaga tidak sekuat dulu, gairah terasa menurun, atau bahkan kepercayaan diri sedikit goyah. Ini adalah hal yang wajar, dan Bapak tidak sendirian mengalaminya. Namun, jangan langsung menyalahkan diri, merasa lemah, atau tidak berguna. Justru, ini adalah sebuah pertanda bahwa tubuh kita mengalami perubahan alami yang bisa dipahami dan, yang lebih penting, bisa dikelola dengan cara yang sehat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Misalnya begini, tahukah Bapak dan Ibu bahwa setelah melewati usia 50 tahun, kadar hormon testosteron pada pria mulai mengalami penurunan secara perlahan? Penurunannya memang tidak drastis, mungkin sekitar 1% setiap tahunnya. Hormon inilah yang sebetulnya memegang peranan penting dalam seperti kekuatan otot, stamina, energi, bahkan gairah seorang pria. Jadi sangat wajar jika Bapak mulai merasa lebih cepat lelah, tidak sekuat dulu saat mengangkat barang, atau mungkin tidak sebersemangat dulu dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam urusan keintiman. Tapi, kabar baiknya adalah, ada banyak sekali cara alami dan aman yang bisa kita lakukan untuk mendukung tubuh agar tetap sehat, tetap kuat, dan yang pasti, tetap percaya diri. Cara-cara ini tidak bergantung pada obat kuat yang menjanjikan hasil instan namun belum tentu aman dalam jangka panjang, atau iklan-iklan bombastis yang seringkali menyesatkan. Kita akan fokus pada solusi yang berkelanjutan, yang membangun kesehatan, dari dalam. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan inti, saya ingin sekali mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah, usia Bapak dan Ibu sekarang berapa? Dan dari kota mana saja Bapak dan Ibu menyimak video Nascare kali ini? Ini akan menjadi cara kita untuk saling menyemangati, saling berbagi, sebagai sesama pejuang, keluarga yang ingin terus memberikan yang terbaik. Dan jika Bapak dan Ibu merasa video ini berpotensi memberikan manfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, ke depannya Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan tips-tips sehat khusus untuk usia lanjut seperti ini dari Nascare. Sekarang, mari kita mulai dengan memahami lebih dalam mengapa vitalitas atau kejantanan seorang pria bisa mengalami penurunan, khususnya ketika memasuki usia 60 tahun ke atas. Jawaban utamanya bukanlah karena Bapak menjadi lemah secara tiba-tiba atau karena ada sesuatu yang salah pada diri Bapak. Ini lebih kepada tubuh kita yang memang mengalami serangkaian perubahan alami seiring bertambahnya usia. Dan perlu ditekankan sekali lagi, ini terjadi pada hampir semua pria, jadi Bapak tidak sendirian dalam menghadapi fase ini. Salah satu perubahan paling signifikan, seperti yang sudah kita singgung sedikit di awal, adalah penurunan kadar hormon testosteron.
Hormon ini sering disebut sebagai hormon raja pada pria karena perannya yang sangat dominan dalam berbagai aspek maskulinitas. Testosteron tidak hanya bertanggung jawab untuk gairah seksual, tetapi juga untuk menjaga massa otot, kepadatan tulang, distribusi lemak tubuh, produksi sel darah merah, dan bahkan suasana hati serta tingkat energi secara keseluruhan. Bayangkan betapa vitalnya peran hormon ini. Proses penurunan kadar testosteron ini biasanya dimulai secara bertahap setelah pria mencapai usia 30 atau 40 tahun, namun penurunannya menjadi lebih terasa signifikan setelah usia 50 tahun, dengan rata-rata penurunan sekitar 1 hingga 2% per tahun. Jadi, jika seorang pria berusia 65 tahun, secara kasar kadar testosteronnya mungkin sudah berkurang sekitar 15 hingga 30% dibandingkan masa puncaknya. Penurunan ini, meskipun alami, tentu akan membawa dampak yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kadar testosteron menurun, Bapak mungkin akan merasakan beberapa hal. Stamina bisa jadi tidak sekuat dulu, rasanya lebih cepat capai meskipun melakukan aktivitas yang sama. Massa otot juga bisa berkurang, digantikan oleh penumpukan lemak, terutama di area perut. Gairah atau libido mungkin tidak lagi membara seperti masa muda dan bahkan kualitas tidur bisa terganggu. Beberapa pria juga melaporkan perubahan suasana hati menjadi lebih mudah tersinggung atau kurang termotivasi. Ini semua adalah konsekuensi logis dari menurunnya sang hormon raja. Namun, penting untuk kita pahami bersama bahwa meskipun ini adalah proses alami, bukan berarti kita hanya bisa pasrah menerima. Justru dengan memahaminya, kita bisa mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperlambat laju penurunan tersebut dan mengelola dampaknya dengan lebih baik. Ada banyak strategi gaya hidup sehat yang terbukti efektif dalam mendukung produksi testosteron alami tubuh dan menjaga keseimbangan hormonal secara keseluruhan. Kita akan membahas strategi-strategi ini secara mendalam di segmen-segmen berikutnya. Jadi, tetaplah bersama kami di NASCARE, karena pemahaman adalah kunci pertama menuju solusi yang tepat. Mengerti akan perubahan ini adalah langkah awal untuk kembali meraih vitalitas dan kepercayaan diri yang optimal. Setelah memahami bahwa penurunan testosteron adalah salah satu faktor utama, mari kita telaah lebih lanjut pilar-pilar lain yang turut berkontribusi terhadap menurunnya vitalitas pria di usia senja. Ada setidaknya 5 hal mendasar yang perlu kita perhatikan. Pilar pertama adalah tentu saja hormon testosteron yang mulai menurun. Seperti yang telah kita bahas, hormon ini adalah dirijen utama bagi tenaga, gairah, dan kekuatan otot pria. Setelah usia 50 tahun, penurunan perlahan namun pasti ini terjadi, sekitar 1% setiap tahunnya. Jadi, jika Bapak sekarang berusia 65 tahun, itu artinya kadar hormon testosteron Bapak mungkin sudah mengalami penurunan mendekati 15% atau bahkan lebih. Angka ini mungkin terdengar signifikan, tapi jangan langsung berkecil hati. Penurunan ini bukanlah akhir dari segalanya, dan lajunya bisa kita pengaruhi, bisa kita perlambat, melalui pilihan-pilihan gaya hidup sehat yang akan kita diskusikan nanti. Pola makan yang tepat, aktivitas fisik yang sesuai, dan manajemen stres yang baik adalah beberapa kunci untuk menjaga agar penurunan ini tidak terjadi terlalu cepat dan drastis. Pilar kedua yang sangat krusial adalah aliran darah yang tidak selancar dulu. Fungsi kejantanan pria, terutama kemampuan ereksi, sangat bergantung pada sirkulasi darah yang sehat dan lancar menuju organ vital. Pembuluh darah kita bisa diibaratkan seperti pipa-pipa yang mengalirkan air. Seiring waktu, jika tidak dirawat, pipa-pipa ini bisa mengalami penyempitan atau bahkan penyumbatan akibat tumpukan plak, yang biasanya terdiri dari kolesterol dan zat-zat lain. Ketika pembuluh darah mulai tersumbat atau kehilangan elastisitasnya, maka aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria, akan ikut terganggu. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat bisa menurun. Inilah mengapa menjaga tekanan darah agar tetap normal dan mengendalikan kadar kolesterol dalam batas aman menjadi sangat penting, tidak hanya untuk kesehatan jantung, tetapi juga untuk vitalitas seksual. Pilar ketiga adalah kurangnya gerakan atau aktivitas fisik.
Banyak pria, terutama setelah memasuki masa pensiun, cenderung menjalani gaya hidup yang lebih santai, lebih banyak duduk, menonton televisi, atau tiduran. Aktivitas fisik yang dulu rutin dilakukan saat bekerja mungkin berkurang drastis. Padahal, tubuh kita ini dirancang untuk bergerak. Setiap hari, tubuh kita butuh digerakkan agar semua sistem di dalamnya berfungsi optimal. Jika kita terlalu banyak bermalas-malasan dan kurang bergerak, otot-otot akan mulai mengecil dan melemah, termasuk otot-otot yang mendukung fungsi seksual. Selain itu, kurang gerak juga akan memperlambat sirkulasi darah. Kembali lagi ke masalah aliran darah yang kita bahas sebelumnya. Gerakan ringan yang dilakukan secara rutin setiap pagi, misalnya jalan kaki atau peregangan, sudah sangat membantu untuk menjaga massa otot dan melancarkan aliran darah. Pilar keempat adalah adanya penyakit penyerta. Seiring bertambahnya usia, risiko untuk mengalami berbagai penyakit kronis seperti diabetes atau kencing manis, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan asam urat juga meningkat. Penyakit-penyakit ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak negatif pada fungsi seksual. Diabetes misalnya, dapat merusak saraf dan pembuluh darah kecil yang penting untuk ereksi. Tekanan darah tinggi juga dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Bahkan, beberapa obat yang diresepkan oleh dokter untuk mengatasi penyakit-penyakit ini terkadang memiliki efek samping yang dapat menurunkan gairah atau kemampuan seksual. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, mengelola penyakit penyerta dengan baik di bawah pengawasan dokter, dan selalu berdiskusi dengan dokter mengenai obat-obatan yang dikonsumsi, termasuk potensi efek sampingnya. Dan pilar kelima adalah stres serta hubungan yang mungkin menjadi dingin dengan pasangan. Masalah kejantanan bukan hanya melulu soal fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan perasaan. Jika pikiran Bapak dipenuhi oleh beban pekerjaan yang belum selesai, kekhawatiran finansial, atau masalah keluarga lainnya, maka tubuh akan sulit untuk rileks dan merespons rangsangan seksual. Demikian pula jika hubungan dengan istri tercinta menjadi renggang, kurang komunikasi, atau sering terjadi konflik, hal ini bisa ikut menurunkan semangat dan gairah. Menenangkan hati, mengelola stres dengan baik, dan membangun kembali kehangatan serta keintiman dalam rumah tangga adalah fondasi penting untuk vitalitas yang berkelanjutan. Kesimpulannya dari segmen ini, gairah dan kejantanan pria di usia lanjut bisa menurun karena kombinasi berbagai faktor, mulai dari perubahan hormonal, masalah sirkulasi, kurangnya aktivitas fisik, penyakit penyerta, hingga tekanan psikologis dan kualitas hubungan. Namun, kabar baiknya adalah semua ini bisa diperbaiki dan dikelola. Dengan pola hidup sehat, pikiran yang tenang, dan langkah-langkah alami yang tepat, Bapak bisa kembali merasa kuat, percaya diri, dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Setelah kita memahami berbagai penyebab menurunnya kejantanan di usia 60-an, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang lebih praktis dan menyenangkan, yaitu membahas apa saja makanan yang bisa membantu bapak-bapak tetap kuat, sehat, dan percaya diri. Semua yang akan kita bahas ini adalah makanan alami, yang manfaatnya sudah didukung oleh berbagai riset, dan yang paling penting, bisa Bapak temukan dengan mudah di dapur atau di pasar terdekat. Ini adalah amunisi alami yang bisa kita manfaatkan. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Meskipun alami, tidak semua makanan cocok untuk semua orang. Kondisi tubuh setiap individu itu unik. Oleh karena itu, saya juga akan menyertakan beberapa peringatan atau hal yang perlu diperhatikan agar konsumsinya tetap aman dan memberikan manfaat maksimal, bukan malah menimbulkan masalah baru. Jadi, simak baik-baik ya, Bapak dan Ibu. Makanan pertama yang akan kita bahas adalah telur ayam kampung atau telur rebus. Telur sering disebut sebagai sumber protein hewani yang sangat baik dan mudah didapatkan. Di dalam sebutir telur, terkandung berbagai nutrisi penting, termasuk vitamin B5 atau asam pantotenat dan vitamin B6 atau piridoksin. Kedua vitamin B ini memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan hormon pria, termasuk testosteron.
Protein berkualitas tinggi yang terkandung dalam telur juga sangat membantu dalam proses pembentukan hormon testosteron itu sendiri, meningkatkan energi secara keseluruhan, dan juga menjaga massa otot agar tidak cepat menyusut atau melemah seiring bertambahnya usia. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Impotence Research menunjukkan bahwa asupan protein yang cukup, terutama yang berasal dari sumber hewani seperti telur, sangat mendukung produksi hormon pria dan fungsi seksual yang sehat. Untuk tips konsumsinya, cara paling sederhana dan sehat adalah dengan merebusnya. Bapak bisa merebus 1 butir telur ayam kampung di pagi hari sebagai bagian dari sarapan. Jika Bapak kurang suka telur rebus yang polosan, telur rebus juga bisa dicampurkan ke dalam bubur atau diiris dan ditambahkan ke dalam sayur bening. Yang penting, usahakan untuk tidak menggorengnya dengan banyak minyak, karena itu akan menambah kalori dan lemak jenuh yang tidak kita inginkan. Peringatan penting bagi Bapak yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau masalah jantung, konsumsi telur sebaiknya dibatasi. Cukup 2 hingga 3 kali seminggu saja, dan lebih baik memilih telur ayam kampung atau telur omega 3 yang kandungan kolesterolnya relatif lebih rendah dibandingkan telur ayam negeri biasa. Hindari juga mengonsumsi telur yang digoreng dengan minyak banyak atau dicampur dengan bahan-bahan tinggi lemak lainnya. Selalu bijak dalam mengonsumsi ya Pak. Makanan kedua adalah bawang putih. Siapa yang tidak kenal dengan bumbu dapur yang satu ini? Aromanya khas dan manfaatnya luar biasa. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama allicin, yang telah terbukti membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Seperti yang sudah kita pahami, aliran darah yang lancar adalah kunci utama untuk kesehatan organ vital pria. Selain itu, allicin juga memberikan sifat antioksidan pada bawang putih, yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, dan bawang putih juga dikenal dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi bawang putih secara teratur selama kurang lebih 3 bulan mampu meningkatkan kadar hormon testosteron dan memperbaiki kualitas ereksi pada partisipan pria. Cara konsumsi bawang putih bisa beragam. Ada yang menyarankan untuk mengonsumsinya mentah, sekitar 1 siung kecil per hari. Caranya, iris tipis-tipis lalu telan dengan bantuan air hangat. Namun, jika Bapak tidak tahan dengan rasa atau aromanya yang kuat saat mentah, bawang putih juga bisa dicampurkan ke dalam berbagai masakan sehari-hari, seperti tumis sayuran, sup, atau bahkan dicampurkan ke dalam telur dadar. Dengan dimasak pun, sebagian manfaatnya masih bisa kita dapatkan. Peringatan yang perlu diperhatikan adalah, jika Bapak sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti aspirin atau warfarin, konsumsi bawang putih mentah dalam jumlah banyak sebaiknya dibatasi atau dihindari, karena bawang putih juga memiliki efek mengencerkan darah, sehingga kombinasinya bisa meningkatkan risiko pendarahan. Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jika Bapak memiliki kondisi medis tertentu atau sedang menjalani pengobatan rutin harian. Makanan ketiga yang menyegarkan dan bermanfaat adalah semangka. Buah yang kaya air ini ternyata bukan hanya pelepas dahaga di kala cuaca panas. Semangka mengandung senyawa bernama citrulline, sebuah asam amino yang di dalam tubuh akan diubah menjadi arginin. Arginin inilah yang kemudian membantu produksi nitrat oksida, suatu zat yang bekerja mirip seperti beberapa obat kuat alami, yaitu membantu melemaskan dan melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah rileks dan melebar, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria, akan menjadi lebih lancar dan optimal. Menurut penelitian dari Texas A&M University, kandungan citrulline pada semangka berpotensi meningkatkan kadar nitrat oksida dalam darah, yang pada gilirannya dapat membantu pria lansia mendapatkan kembali fungsi vitalnya secara lebih alami. Cara menikmati semangka sangat mudah. Bapak bisa makan 1 atau 2 potong besar semangka segar saat sarapan atau sebagai camilan sehat di siang hari. Semangka juga bisa diolah menjadi jus, tapi usahakan tanpa tambahan gula, karena semangka sendiri sudah memiliki rasa manis alami. Peringatan bagi Bapak lansia yang memiliki masalah dengan lambung, seperti penyakit asam lambung atau MAAG, atau
Bagi yang memiliki gangguan fungsi ginjal, konsumsi semangka sebaiknya dibatasi. Semangka memiliki kandungan air dan gula buah yang cukup tinggi, sehingga tidak cocok jika dikonsumsi secara berlebihan oleh orang dengan kondisi tersebut. Secukupnya saja akan lebih baik. Makanan keempat adalah kacang-kacangan, khususnya kacang almond atau kacang kenari. Kacang-kacangan jenis ini merupakan sumber nutrisi yang sangat kaya, mengandung zinc atau seng, vitamin E, dan asam lemak sehat seperti omega-3. Semua nutrisi ini sangat penting untuk mendukung pembentukan hormon pria, menjaga stamina jangka panjang, dan kesehatan seksual secara keseluruhan. Zinc, misalnya, adalah mineral esensial yang terlibat langsung dalam produksi testosteron. Studi dari Biological Trace Element Research menyebutkan bahwa pria yang mengalami kekurangan asupan zinc cenderung mengalami penurunan gairah seksual dan bahkan bisa berisiko mengalami infertilitas atau ketidaksuburan. Vitamin E dikenal sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan, sementara asam lemak sehat membantu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Untuk cara konsumsinya, Bapak bisa mengambil segenggam kecil kacang almond atau kenari sebagai camilan sehat di sore hari menggantikan camilan kurang sehat lainnya. Kacang-kacangan ini juga bisa ditambahkan sebagai taburan di atas bubur, oatmeal, atau dicampurkan ke dalam salad untuk menambah tekstur dan nutrisi. Peringatan penting, hindari menggoreng kacang dengan banyak minyak dan jangan mencampurkannya dengan garam secara berlebihan. Lebih baik pilih kacang yang masih mentah atau yang dipanggang tanpa tambahan garam. Proses pemanggangan ringan masih bisa mempertahankan nutrisinya. Tentu saja, jika Bapak memiliki riwayat alergi terhadap kacang-kacangan tertentu atau menderita asam urat yang sering kambuh jika makan kacang, sebaiknya hindari jenis kacang yang dapat memicu gejala tersebut. Makanan kelima yang akan kita bahas adalah jahe. Rempah yang satu ini sudah sangat dikenal dalam tradisi pengobatan herbal di Indonesia sebagai penghangat tubuh. Tapi manfaat jahe lebih dari itu. Jahe diketahui dapat membantu meningkatkan kadar testosteron, memperbaiki sirkulasi atau aliran darah, dan juga mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh berkat kandungan antioksidannya yang tinggi. Dalam sebuah riset yang diterbitkan oleh Tikrit Medical Journal, ditemukan bahwa partisipan pria yang mengonsumsi ekstrak jahe secara rutin selama 3 bulan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kadar testosteron mereka dan juga perbaikan dalam kualitas sperma. Cara mengonsumsi jahe sangat beragam dan mudah. Bapak bisa membuat wedang jahe hangat, mungkin dengan sedikit tambahan madu murni untuk rasa manis alami dan manfaat tambahan. Atau Bapak bisa merebus beberapa iris jahe segar dalam segelas air, lalu meminum air rebusannya di pagi hari, mungkin sebelum sarapan, untuk mendapatkan efek hangat dan segar di tubuh. Peringatan yang perlu diingat, jika Bapak memiliki lambung yang sensitif atau riwayat penyakit maag, sebaiknya jangan mengonsumsi jahe dalam keadaan perut kosong, karena bisa memicu rasa tidak nyaman atau perih di lambung. Dan sama seperti bawang putih, jika Bapak sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsumsi jahe juga sebaiknya dibatasi, mungkin cukup 2 hingga 3 kali seminggu saja, dan ada baiknya dikonsultasikan dengan dokter. Kesimpulan untuk segmen makanan ini, kelima makanan tadi, yaitu telur, bawang putih, semangka, kacang almond atau kenari, dan jahe, bisa menjadi amunisi alami yang sangat baik bagi pria usia 60 tahun ke atas agar tetap bertenaga, penuh gairah, dan percaya diri. Namun, ingatlah selalu pesan penting ini. Alami bukan berarti bisa dimakan sembarangan tanpa aturan. Perhatikan kondisi tubuh masing-masing, perhatikan porsinya, dan jika Bapak sedang mengonsumsi obat rutin dari dokter untuk kondisi medis tertentu, sangat bijaksana untuk selalu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum menambahkan atau meningkatkan konsumsi makanan-makanan ini secara signifikan. Makan secara teratur dengan gizi seimbang, ditambah dengan gerakan badan yang ringan dan pikiran yang tenang, itulah kunci vitalitas sejati bagi pria di usia lanjut. Setelah tubuh kita mendapatkan asupan makanan yang tepat dan bergizi, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengaktifkan tubuh melalui gerakan atau aktivitas fisik. Banyak pria di usia 60-an mungkin berpikir,
Saya kan sudah tua, mau olahraga apa lagi, badan sudah tidak sekuat dulu. Pikiran seperti ini sangat wajar muncul Bapak. Namun, justru dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan dan teratur, fungsi hormon pria bisa tetap terjaga dengan baik dan yang tak kalah penting, aliran darah ke seluruh organ tubuh, termasuk organ vital, bisa tetap lancar. Yang menjadi poin utama di sini bukanlah olahraga berat yang menguras tenaga, tetapi olahraga yang sesuai dengan usia, kemampuan tubuh, dan dilakukan secara konsisten. Gerakan pertama yang sangat dianjurkan dan mudah dilakukan adalah jalan pagi, cukup sekitar 15 hingga 30 menit setiap hari. Jalan pagi adalah bentuk aktivitas fisik paling sederhana, tidak memerlukan alat khusus, dan bisa dilakukan di mana saja, namun manfaatnya sangat luar biasa. Dengan berjalan kaki secara rutin setiap pagi, aliran darah ke seluruh tubuh akan meningkat, jantung akan bekerja lebih stabil dan efisien, paru-paru akan mendapatkan oksigen segar, dan produksi hormon testosteron pun ikut terbantu. Sebuah studi dari Harvard University, sebuah institusi pendidikan ternama, menunjukkan bahwa pria lansia yang rutin melakukan aktivitas berjalan kaki memiliki risiko mengalami disfungsi seksual atau masalah kejantanan yang lebih rendah hingga 41% dibandingkan dengan mereka yang cenderung pasif atau kurang bergerak. Angka yang cukup signifikan, bukan? Cobalah untuk mulai membiasakan diri berjalan pagi setelah sholat subuh, ketika udara masih segar dan matahari belum terlalu terik atau saat matahari pagi masih terasa lembut di kulit. Bapak bisa berjalan kaki di halaman rumah, di sekitar kompleks perumahan, atau jika memungkinkan, di taman kota yang udaranya lebih bersih. Tidak perlu terburu-buru, nikmati saja setiap langkahnya. Tentu ada peringatan yang perlu diperhatikan. Jika Bapak memiliki riwayat masalah pada sendi lutut, nyeri pinggang, atau kondisi jantung yang lemah, pastikan untuk menggunakan alas kaki atau sepatu yang nyaman dan mendukung. Durasi jalan kaki di awal juga tidak perlu terlalu lama, mungkin bisa dimulai dari 10 atau 15 menit, lalu ditingkatkan secara bertahap seiring dengan meningkatnya kebugaran tubuh Bapak. Selalu dengarkan sinyal dari tubuh, jangan memaksakan diri. Gerakan kedua adalah senam lantai atau peregangan ringan. Melakukan peregangan ringan setiap pagi setelah bangun tidur atau di sore hari dapat membantu tubuh tetap lentur dan fleksibel. Ini sangat penting untuk mencegah keluhan, nyeri pinggang yang sering dialami lansia, dan juga membuat aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area organ intim, tetap lancar. Gerakan-gerakan peregangan sederhana seperti menundukkan badan secara perlahan ke depan, memutar leher ke kanan dan ke kiri dengan lembut, merentangkan kedua tangan ke atas atau ke samping, atau bahkan sekadar menarik napas dalam-dalam sambil meregangkan otot dada. Semua itu bisa meningkatkan relaksasi, mengurangi ketegangan otot, dan secara tidak langsung mendukung keseimbangan hormon pria. Senam ringan ini tidak memerlukan alat apapun, cukup alas seperti tikar atau matras jika ada, dan kenakan pakaian yang longgar dan nyaman. Peringatan saat melakukan peregangan, jangan pernah memaksakan gerakan jika terasa nyeri di persendian atau di area pinggang. Lakukan semua gerakan secara perlahan, terkontrol, dan selalu dengarkan kondisi tubuh Bapak. Jika ada gerakan tertentu yang menimbulkan rasa sakit, hentikan atau modifikasi gerakan tersebut. Tujuannya adalah membuat tubuh nyaman, bukan malah mencederainya. Gerakan ketiga yang mungkin belum banyak Bapak ketahui manfaatnya khusus untuk pria adalah latihan mengencangkan otot panggul, atau yang lebih dikenal dengan sebutan latihan kegel untuk pria. Mungkin selama ini latihan kegel lebih identik dengan wanita, terutama setelah melahirkan. Tapi, latihan kegel ini bukan hanya untuk wanita, Bapak. Pria juga bisa dan sangat dianjurkan untuk melatih otot dasar panggul mereka. Tujuannya adalah agar kontrol terhadap kandung kemih menjadi lebih baik, mencegah masalah mengompol atau inkontinensia urin yang kadang dialami lansia, dan yang tak kalah penting, fungsi seksual juga bisa tetap terjaga, bahkan meningkat. Otot dasar panggul yang kuat berperan dalam proses ereksi dan ejakulasi. Caranya sebenarnya cukup mudah. Saat Bapak sedang buang air kecil, coba hentikan aliran urin di tengah-tengah selama beberapa detik, lalu lepaskan kembali. Otot yang Bapak
Gunakan untuk menahan aliran urin itulah yang disebut otot dasar panggul atau otot pubococcygeus. Itulah otot yang perlu dilatih. Latihan ini bisa dilakukan saat Bapak sedang duduk santai atau berbaring. Kencangkan otot tersebut seolah-olah sedang menahan buang air kecil atau buang angin, tahan selama 3 hingga 5 detik, lalu lepaskan atau rilekskan. Ulangi gerakan menahan dan melepaskan ini sekitar 10 hingga 15 kali dalam satu sesi latihan. Bapak bisa melakukannya beberapa kali dalam sehari. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam British Journal of General Practice menunjukkan bahwa latihan kegel secara teratur membantu pria lansia meningkatkan kekuatan ereksi mereka dan juga mengurangi masalah inkontinensia urin. Peringatan untuk latihan kegel. Latihan ini tidak disarankan jika Bapak sedang mengalami gangguan prostat akut atau infeksi saluran kemih. Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jika Bapak memiliki riwayat pembesaran prostat jinak atau sedang dalam masa pemulihan setelah operasi prostat. Gerakan keempat adalah latihan napas dalam. Stres, seperti yang sudah sering kita bahas, adalah salah satu musuh utama bagi keseimbangan hormon pria, termasuk testosteron. Dengan meluangkan waktu untuk melakukan latihan pernapasan dalam selama sekitar 5 hingga 10 menit setiap hari, tubuh Bapak akan menjadi lebih tenang, tekanan darah bisa menurun, dan produksi hormon akan lebih stabil. Caranya sangat sederhana. Duduklah dengan posisi punggung tegak namun tetap rileks, bisa di kursi atau bersila di lantai. Tarik napas pelan-pelan dan dalam melalui hidung, rasakan udara mengisi paru-paru hingga perut terasa sedikit mengembang. Tahan napas selama sekitar 3 detik, jika nyaman. Lalu, hembuskan napas secara perlahan melalui mulut, rasakan semua ketegangan ikut keluar bersama hembusan napas. Ulangi siklus menarik, menahan, dan menghembuskan napas ini beberapa kali, dan cobalah untuk benar-benar merasakan efeknya yang menenangkan di dalam tubuh. Latihan pernapasan dalam ini membantu menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon stres, yang bila kadarnya terlalu tinggi dalam jangka waktu lama akan berdampak negatif pada gairah pria. Peringatan kecil, jika Bapak merasa pusing atau tidak nyaman saat melakukan latihan pernapasan ini, segera hentikan dan kembalilah bernapas seperti biasa. Mungkin intensitas menarik napasnya terlalu kuat atau menahannya terlalu lama. Lakukan sesuai kenyamanan. Kesimpulan dari segmen aktivitas fisik, ini, kunci vitalitas pria di usia 60-an bukanlah hanya bergantung pada obat kuat atau suplemen semata. Keseimbangan antara pola makan yang bergizi, aktivitas fisik yang teratur dan sesuai, serta pengelolaan stres yang baik adalah fondasi utamanya. Tubuh yang rutin digerakkan akan menjaga aliran darah tetap optimal, otot dan sendi tetap lentur, serta kuat, dan produksi hormon pria pun tetap berjalan secara alami. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai pengaruh stres, kondisi pikiran, dan pentingnya ketenangan batin terhadap kejantanan pria. Karena tidak sedikit pria yang kehilangan gairah bukan karena masalah fisik semata, tetapi lebih karena beban pikiran yang terus menumpuk dan tidak terkelola dengan baik. Tetaplah bersama Nascare. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menjaga vitalitas pria di usia 60 tahun ke atas tidak hanya berhenti pada urusan apa yang kita makan atau seberapa banyak kita bergerak. Ada satu aspek lagi yang seringkali terlupakan, namun memiliki peran yang sangat krusial, yaitu kondisi mental dan emosional kita. Stres yang berlangsung terus-menerus dan tekanan hidup yang terasa berat bisa mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk tentu saja kesehatan seksual seorang pria. Mari kita gali lebih dalam mengenai hal ini. Pertama, kita perlu memahami dampak langsung stres terhadap fungsi seksual. Saat kita merasa stres, tertekan, atau cemas, tubuh kita secara alami akan melepaskan hormon yang bernama kortisol. Hormon kortisol ini sering juga disebut sebagai hormon stres. Dalam situasi darurat atau jangka pendek, pelepasan kortisol ini sebenarnya bermanfaat untuk membantu tubuh menghadapi ancaman. Namun, jika stres berlangsung berkepanjangan atau menjadi kronis, kadar kortisol yang terus-menerus tinggi di dalam tubuh dapat mengganggu berbagai sistem, termasuk sistem hormonal. Produksi testosteron, hormon yang sangat penting bagi pria seperti yang telah kita bahas berulang kali, bisa terganggu dan menurun akibat kadar kortisol yang tinggi ini. Pada pria usia lanjut,
produksi testosteron secara alami memang sudah cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Namun, jika ditambah dengan kondisi stres yang berlebihan, penurunan testosteron ini bisa terjadi lebih cepat dan lebih signifikan. Dampaknya tentu saja bisa berupa penurunan gairah seksual, kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi, atau disfungsi ereksi. Sebuah studi dari American Journal of Men's Health menemukan korelasi yang kuat bahwa pria yang mengalami tingkat stres tinggi cenderung memiliki tingkat disfungsi seksual yang juga lebih tinggi. Hal ini terjadi karena ketegangan mental dapat menurunkan kemampuan tubuh untuk merespons rangsangan fisik secara optimal. Kedua, setelah mengetahui dampak buruk, stres, kita menjadi semakin sadar akan pentingnya ketenangan batin untuk menjaga kejantanan. Untuk melawan efek negatif dari stres, kita perlu secara aktif berusaha meredakan stres tersebut dan mencapai kondisi ketenangan batin. Berbagai teknik seperti meditasi, latihan relaksasi, atau bahkan sekadar menyempatkan diri untuk berhenti, sejenak dari rutinitas yang padat dan mengambil napas dalam-dalam, dapat membantu tubuh kembali kepada keadaan seimbang. Pikiran yang tenang dan damai akan sangat mendukung sirkulasi darah yang baik ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Ketenangan batin juga akan meningkatkan kualitas tidur, yang sangat penting untuk regenerasi sel dan produksi hormon. Lebih jauh lagi, pikiran yang tenang akan memulihkan energi yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Sexual Medicine menunjukkan bahwa pria yang rutin melakukan praktik meditasi memiliki tingkat kualitas ereksi yang lebih baik. Mereka juga dilaporkan lebih kuat dalam menghadapi situasi stres dan lebih sering merasa puas secara seksual. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh kondisi mental terhadap fungsi fisik. Ketiga, mari kita lihat beberapa latihan praktis untuk mencapai ketenangan batin. Salah satu cara yang efektif adalah melalui meditasi atau teknik pernapasan dalam, seperti yang telah sedikit kita singgung di segmen sebelumnya. Caranya sangat sederhana dan bisa dilakukan di mana saja. Pilihlah tempat yang tenang, di mana Bapak tidak akan terganggu. Duduklah dengan posisi yang nyaman, bisa di kursi dengan punggung tegak atau bersila di lantai. Pejamkan mata jika itu membuat lebih nyaman atau biarkan pandangan mata rileks. Kemudian, fokuskan seluruh perhatian Bapak pada napas. Rasakan udara masuk melalui hidung, rasakan perut atau dada mengembang, dan rasakan udara keluar melalui hidung atau mulut. Setiap kali pikiran mulai mengembara ke hal lain, entah itu kekhawatiran atau rencana, dengan lembut bawa kembali fokus perhatian Bapak kepada napas. Lakukan ini selama sekitar 10 hingga 15 menit setiap hari. Selain meditasi sederhana, yoga juga bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan batin. Gerakan-gerakan yoga yang lembut dikombinasikan dengan latihan pernapasan dalam, membantu tubuh menjadi lebih rileks dan menurunkan tingkat kecemasan secara signifikan. Keempat, untuk mendukung ketenangan batin, penting juga untuk menciptakan pola hidup yang positif secara menyeluruh. Jangan lupakan peran penting hubungan sosial yang sehat. Menjalin komunikasi yang baik dan hangat dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman bisa menjadi salah satu cara alami yang sangat ampuh untuk mengurangi stres dan meningkatkan rasa bahagia. Merasa terhubung dan didukung oleh orang-orang terdekat akan memberikan kekuatan emosional yang besar. Selain itu, perhatian terhadap kualitas tidur juga tidak boleh diabaikan. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memproduksi hormon testosteron secara alami. Usahakan untuk memiliki jadwal tidur yang teratur, hindari begadang atau tidur terlalu larut malam, dan pastikan Bapak mendapatkan tidur yang cukup setiap malam, idealnya sekitar 7 hingga 8 jam. Ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman, gelap, dan sejuk untuk mendukung kualitas tidur yang baik. Kesimpulannya untuk segmen ini, stres dan beban pikiran bisa sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, termasuk fungsi seksual. Oleh karena itu, menjaga ketenangan batin, mengelola stres dengan efektif,
Dan menciptakan pola hidup yang positif adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga vitalitas yang sehat di usia senja. Dengan pikiran yang tenang, tubuh akan lebih mampu merespons dengan baik terhadap rangsangan fisik, serta meningkatkan kualitas kehidupan seksual dan kebahagiaan secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali sibuk dan penuh tuntutan, kesempatan untuk benar-benar rileks dan menenangkan pikiran seringkali terlewatkan. Padahal, dengan memprioritaskan ketenangan batin, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara menyeluruh, termasuk dalam hal keperkasaan dan keharmonisan rumah tangga. Bapak dan Ibu yang budiman, pada usia 60 tahun ke atas, banyak aspek kehidupan yang mungkin mengalami perubahan, dan salah satu perubahan yang seringkali terjadi adalah dalam dinamika hubungan intim dengan pasangan. Namun, penting untuk kita garis bawahi bersama bahwa perubahan ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dipandang sebagai hal yang negatif. Justru, ini bisa menjadi saat yang tepat bagi Bapak dan Ibu untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan pasangan. Karena komunikasi yang baik dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan seksual dan emosional. Pertama, mari kita pahami mengapa komunikasi itu menjadi begitu penting dalam konteks ini. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, kebutuhan, harapan, dan bahkan kemampuan fisik terkait hubungan seksual bisa saja berubah, baik pada bapak maupun pada ibu. Perubahan fisik dan emosional yang mungkin terjadi pada pria usia lanjut, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bisa mempengaruhi tingkat gairah seksual atau performa. Begitu pula dengan pasangan, para ibu mungkin juga merasakan perubahan serupa dalam dirinya, baik itu perubahan hormonal akibat menopause, perubahan fisik, atau perubahan dalam keinginan intim. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh pengertian dengan pasangan dapat membantu mengurangi rasa cemas, ketegangan, atau kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat perubahan-perubahan ini. Dengan saling berbicara tentang kebutuhan seksual dan emosional masing-masing, pasangan dapat saling mendukung, memahami, dan mencari solusi bersama untuk menjaga keintiman tetap hidup. Misalnya, jika Bapak merasa ada masalah dengan ereksi atau merasa gairah sedang menurun, dengan mengkomunikasikannya secara baik kepada Ibu, pasangan bisa lebih memahami kondisi tersebut dan bersama-sama mencari cara untuk mengatasinya tanpa ada pihak yang merasa terasingkan, disalahkan, atau malu. Kedua, adalah tentang bagaimana membicarakan kebutuhan seksual dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Menjaga keharmonisan seksual di usia lanjut tidak selalu berarti harus memiliki frekuensi atau intensitas hubungan intim yang sama, seperti di masa muda dulu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa saling memahami, menerima perubahan yang terjadi pada masing-masing, serta terus berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan emosional dan fisik dengan cara yang paling nyaman bagi keduanya. Jika Bapak merasa ada perubahan dalam hal gairah, kemampuan fisik, atau preferensi dalam keintiman, sangat penting untuk membicarakannya dengan pasangan. Pilihlah waktu dan suasana yang tepat. Sampaikan dengan bahasa yang lembut, penuh kasih, dan pengertian agar tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu bisa bersama-sama mencari alternatif atau variasi dalam keintiman yang tetap menyenangkan dan nyaman bagi keduanya. Mungkin itu bisa berupa sentuhan yang lebih banyak, pelukan yang lebih lama, percakapan intim yang lebih dalam, atau bentuk-bentuk keintiman lainnya yang tidak harus selalu melibatkan aktivitas seksual yang berat atau penetrasi. Ketiga, pentingnya menumbuhkan empati dalam hubungan intim. Empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, merupakan kunci utama dalam membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis, termasuk dalam konteks keintiman. Jika salah satu pasangan merasa tidak nyaman, cemas, atau memiliki kekhawatiran tertentu terkait hubungan seksual, menunjukkan empati dapat membuat mereka merasa didukung, dihargai, dan tidak sendirian. Misalnya, jika Bapak merasa lebih cepat, lelah atau mengalami kesulitan tertentu selama berhubungan seksual, beritahukan hal tersebut kepada pasangan dengan penuh rasa hormat dan kejujuran. Kemudian,
Bersama-sama cobalah untuk menemukan cara atau ritme yang lebih sesuai dan menyenangkan bagi berdua. Mungkin itu bisa berarti lebih banyak waktu untuk foreplay, atau bercinta dengan durasi yang lebih singkat, namun lebih fokus pada kualitas dan perhatian penuh satu sama lain. Saling mendengarkan dan menghargai perasaan pasangan adalah fondasi dari empati. Keempat, mari kita lihat keuntungan nyata dari komunikasi yang baik dalam kehidupan seksual. Banyak sekali studi dan penelitian yang menunjukkan bahwa pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur mengenai kehidupan seks mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih memuaskan secara keseluruhan. Salah satu studi yang dipublikasikan di Journal of Sexual Medicine menemukan bahwa pasangan yang sering berdiskusi tentang keinginan, batasan, dan harapan mereka dalam berhubungan intim dilaporkan merasa lebih puas secara seksual dan lebih harmonis dalam hubungan mereka secara umum. Keterbukaan ini tidak hanya membantu mengurangi ketegangan emosional atau rasa frustrasi yang mungkin timbul, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas hubungan fisik. Karena ketika kedua pasangan merasa saling mengerti, saling percaya, dan saling mendukung, hubungan seksual dapat berlangsung dengan lebih intim, lebih rileks, dan lebih memuaskan. Meskipun mungkin ada perubahan-perubahan dalam tubuh seiring bertambahnya usia kelima, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika memang diperlukan. Jika bapak dan ibu merasa bahwa masalah seksual yang dihadapi cukup kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan komunikasi antara berdua, atau jika masalah tersebut sudah mulai mengganggu keharmonisan rumah tangga secara signifikan, maka sangat bijaksana untuk mempertimbangkan mencari bantuan dari tenaga profesional. Profesional yang dimaksud bisa berupa dokter, terutama dokter spesialis andrologi atau urologi untuk masalah fisik, atau terapis seks maupun konselor pernikahan untuk masalah yang lebih bersifat psikologis atau relasional. Seorang profesional dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah seksual yang mungkin berhubungan dengan kesehatan fisik, kondisi mental, dinamika emosional dalam hubungan, atau kombinasi dari semuanya. Mereka juga dapat memberikan panduan, saran, atau terapi yang tepat dan sesuai dengan kondisi bapak dan ibu. Kadang-kadang, kesulitan dalam kehidupan seksual bisa jadi berkaitan dengan masalah kesehatan yang lebih serius yang belum terdeteksi, seperti gangguan hormon yang signifikan, masalah dengan prostat, atau efek samping dari pengobatan tertentu. Oleh karena itu, berkonsultasi dengan tenaga medis atau terapis dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan solusi yang lebih komprehensif. Kesimpulannya untuk segmen ini, komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati dengan pasangan adalah salah satu kunci utama dalam menjaga hubungan intim yang sehat dan harmonis di usia lanjut. Dengan berani berbicara secara jujur tentang kebutuhan, keinginan, kekhawatiran, dan batasan masing-masing, bapak dan ibu dapat lebih memahami satu sama lain, menemukan solusi bersama, dan terus menjaga api keintiman tetap menyala. Tidak ada yang salah dengan perubahan fisik atau penurunan gairah seksual yang mungkin terjadi seiring bertambahnya usia. Yang terpenting adalah bagaimana bapak dan ibu sebagai pasangan menghadapi perubahan tersebut bersama-sama dengan cara yang penuh pengertian, kasih sayang, dan kerjasama. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pola hidup sehat secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas kehidupan seksual di usia lanjut. Dengan memahami pentingnya gaya hidup yang sehat, bapak bisa lebih percaya diri menghadapi tantangan usia dan menjaga vitalitas tubuh tetap optimal. Bapak dan ibu yang kami sayangi, pola hidup sehat bukan hanya penting untuk menjaga kesehatan fisik kita secara umum, seperti mencegah penyakit jantung atau diabetes. Lebih dari itu, pola hidup sehat juga memainkan peran yang sangat besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan seksual, terutama ketika kita sudah memasuki usia lanjut. Pada tahap kehidupan ini, tubuh kita memang mengalami berbagai perubahan fisik yang alami. Namun, dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam pola hidup sehari-hari, kita bisa tetap mempertahankan vitalitas, energi, dan gairah seksual yang memuaskan. Aspek pertama dari pola hidup sehat yang sangat berpengaruh adalah menjaga berat badan yang sehat atau ideal.
Kelebihan berat badan atau kondisi obesitas dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan, dan secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada fungsi seksual pria. Pria dengan berat badan berlebih atau obesitas lebih rentan terhadap berbagai masalah seperti penurunan kadar hormon testosteron, peningkatan risiko disfungsi ereksi, serta gangguan metabolisme lainnya yang bisa menurunkan gairah seksual dan energi secara keseluruhan. Lemak tubuh yang berlebihan, terutama lemak di area perut, dapat meningkatkan aktivitas enzim aromatase yang mengubah testosteron menjadi estrogen, sehingga kadar testosteron efektif dalam tubuh menjadi berkurang. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Obesity menunjukkan bahwa pria yang berhasil menurunkan berat badan berlebih dan mencapai berat badan ideal memiliki peluang yang lebih besar untuk menikmati kehidupan seksual yang lebih sehat. Hal ini disebabkan karena keseimbangan hormon menjadi lebih terjaga, peredaran darah lebih lancar, dan sensitivitas insulin membaik. Maka dari itu, sangat penting bagi Bapak untuk menjaga berat badan agar tetap dalam rentang ideal melalui kombinasi pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Selain meningkatkan kualitas hidup secara umum, berat badan yang sehat juga akan berkontribusi pada peningkatan energi, perbaikan suasana hati, dan tentu saja peningkatan fungsi seksual. Aspek kedua adalah menerapkan diet atau pola makan yang sehat dan bergizi seimbang. Apa yang kita konsumsi setiap hari memiliki dampak langsung pada kesehatan sel-sel tubuh kita, termasuk sel-sel yang terlibat dalam fungsi seksual. Pola makan yang kaya akan nutrisi esensial, seperti antioksidan, vitamin, dan mineral. Misalnya yang banyak terdapat pada buah-buahan segar, sayuran beraneka warna, biji-bijian utuh, serta sumber protein sehat, akan sangat mendukung kesehatan jantung, kelancaran peredaran darah, dan optimalisasi produksi hormon-hormon penting, termasuk testosteron. Studi dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menunjukkan bahwa makanan dengan kandungan tinggi asam lemak omega-3, seperti yang ditemukan pada ikan berlemak dan mineral seng atau zinc, yang banyak terdapat pada kacang-kacangan dan biji-bijian, dapat membantu meningkatkan kadar testosteron dan mendukung kesehatan seksual pria secara keseluruhan. Beberapa contoh makanan yang sangat disarankan untuk dimasukkan dalam menu harian guna meningkatkan vitalitas seksual. Antara lain adalah kacang-kacangan seperti almond dan kenari yang kaya akan zinc dan lemak sehat. Ikan berlemak seperti salmon. Sarden atau makarel yang mengandung omega-3 tinggi yang dapat membantu meningkatkan aliran darah dan mendukung kadar testosteron, serta buah-buahan seperti blueberry, strawberry, dan pisang yang kaya akan antioksidan, kalium, dan vitamin C yang membantu meningkatkan aliran darah ke organ intim dan melindungi sel dari kerusakan. Aspek ketiga yang seringkali disepelekan namun sangat krusial adalah mendapatkan tidur dan istirahat yang cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup sangat erat kaitannya dengan produksi berbagai hormon penting dalam tubuh, termasuk hormon seks pria seperti testosteron. Sebagian besar produksi testosteron harian pada pria terjadi selama periode tidur, terutama saat tidur nyenyak atau deep sleep. Selama tidur, tubuh kita melakukan proses perbaikan dan regenerasi sel, serta memproduksi hormon-hormon penting yang mempengaruhi gairah, energi, dan fungsi seksual. Sebuah studi dari Journal of the American Medical Association menyatakan dengan jelas bahwa pria yang tidur kurang dari 5 jam per malam secara konsisten cenderung memiliki kadar testosteron yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidur cukup. Idealnya, pria usia lanjut disarankan untuk mendapatkan waktu tidur sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam untuk mendukung kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur yang cukup juga sangat penting untuk mengurangi tingkat stres, yang, seperti yang telah kita bahas berulang kali, dapat mempengaruhi kehidupan seksual secara negatif. Jadi, usahakan untuk menciptakan rutinitas tidur yang baik dan lingkungan tidur yang kondusif. Aspek keempat adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kesehatan sistem kardiovaskular kita sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan seksual, karena aliran darah yang lancar dan tidak terhambat adalah hal yang paling mendasar untuk fungsi ereksi yang baik pada pria.
Gangguan pada jantung atau pembuluh darah, seperti aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, dapat menyebabkan masalah serius seperti disfungsi ereksi. Pembuluh darah di area penis termasuk pembuluh darah yang kecil, sehingga seringkali menjadi salah satu yang pertama kali terkena dampak jika ada masalah pada sistem sirkulasi secara umum. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The American Journal of Cardiology menunjukkan bahwa pria yang memiliki masalah jantung atau faktor risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami disfungsi ereksi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jantung adalah investasi penting, tidak hanya untuk umur panjang, tetapi juga untuk kualitas kehidupan seksual yang memuaskan. Menjaga jantung tetap sehat bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol jahat, memperbanyak konsumsi serat, berolahraga secara teratur seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang yang dapat membantu memperlancar aliran darah dan memperkuat otot jantung, serta mengelola tekanan darah agar tetap dalam batas normal dengan menghindari stres berlebihan dan menjalani pola hidup sehat secara keseluruhan. Aspek kelima, yang merupakan tambahan penting dari pentingnya komunikasi yang baik dengan pasangan, adalah kemampuan untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Stres kronis atau stres yang berlangsung lama dapat merusak tubuh kita baik secara fisik maupun emosional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hubungan seksual dan menurunkan gairah. Berbagai cara untuk mengelola stres bisa kita terapkan. Misalnya, melakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga secara rutin untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Jika merasa cemas, tertekan, atau sulit mengatasi beban pikiran sendiri, jangan ragu untuk berbicara dengan seorang konselor atau psikolog. Meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan membuat rileks, seperti menekuni hobi, berkebun, mendengarkan musik, atau berkumpul dengan teman-teman dan keluarga, juga sangat membantu. Mengelola stres tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan mental kita, tetapi juga secara langsung mendukung kualitas hubungan intim dengan pasangan. Karena saat pikiran lebih tenang dan tubuh lebih rileks, respons tubuh terhadap rangsangan seksual akan menjadi lebih baik. Kesimpulannya untuk segmen ini, menjaga pola hidup sehat secara menyeluruh adalah langkah yang sangat penting dan fundamental dalam menjaga kualitas kehidupan seksual pria di usia lanjut. Dengan secara sadar mengatur berat badan agar tetap ideal, menerapkan pola makan yang bergizi seimbang, memastikan tubuh mendapatkan tidur dan istirahat yang cukup, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta aktif mengelola stres, pria dapat mempertahankan vitalitas, energi, dan gairah seksualnya hingga usia senja. Ini bukan hanya soal menjaga tubuh tetap sehat secara fisik semata, tetapi lebih jauh lagi, ini adalah tentang menciptakan keseimbangan holistik yang mendukung kehidupan seksual yang lebih memuaskan dan kehidupan secara keseluruhan yang lebih berkualitas. Bapak dan Ibu yang terkasih, seiring bertambahnya usia, perubahan fisik yang terjadi pada tubuh kita adalah suatu keniscayaan, sebuah hal yang tidak bisa kita hindari sepenuhnya. Beberapa dari perubahan ini mungkin akan memberikan dampak pada kehidupan seksual pria, seperti misalnya penurunan gairah seksual yang tidak lagi sebesar dulu, penurunan fungsi ereksi yang mungkin tidak sekeras atau selama dulu, atau berkurangnya energi dan stamina secara umum. Namun yang paling perlu kita pahami bersama adalah bahwa perubahan-perubahan ini merupakan bagian dari proses alami penuaan, dan yang terpenting, semua ini dapat dikelola dan disikapi dengan cara yang positif, bijaksana, dan adaptif. Hal pertama, yang perlu ditanamkan dalam pikiran dan hati adalah kesadaran bahwa perubahan seksual seiring bertambahnya usia itu adalah hal yang normal dan alami. Ini bukanlah sebuah penyakit atau kegagalan. Sebagian besar pria, bahkan hampir semua pria, akan mengalami semacam penurunan dalam gairah atau fungsi seksual mereka seiring bertambahnya usia. Ini adalah fakta biologis. Namun, hal ini sama sekali tidak berarti bahwa Bapak kehilangan kemampuan untuk menikmati keintiman atau hubungan seksual dengan pasangan. Justru dengan adanya penerimaan yang tulus terhadap perubahan ini,
Bapak dapat lebih mudah menghadapinya tanpa perlu merasa cemas, berlebihan, malu, atau bahkan depresi. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sexual Medicine, banyak sekali pria di usia lanjut yang masih dapat menikmati kehidupan seksual yang sangat memuaskan. Kuncinya adalah dengan cara mereka mengatur harapan menjadi lebih realistis dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh mereka. Jadi, mengakui bahwa perubahan itu adalah suatu hal yang wajar akan memungkinkan Bapak untuk meresponsnya dengan cara yang lebih positif, lebih konstruktif, dan ini akan sangat membantu mengurangi perasaan cemas atau hilangnya rasa percaya diri. Hal kedua adalah bagaimana cara menghindari perasaan malu atau minder yang mungkin muncul. Perasaan malu, rendah diri, atau minder seringkali timbul ketika seorang pria merasa bahwa perubahan yang terjadi pada tubuhnya membuat dirinya menjadi kurang menarik di mata pasangan, atau merasa tidak mampu lagi memenuhi harapan pasangan dalam urusan ranjang. Namun, sangat penting untuk Bapak ingat dan juga untuk para ibu pahami bahwa kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan itu tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik atau performa semata. Aspek koneksi emosional, kehangatan, saling pengertian, dan komunikasi yang mendalam dengan pasangan seringkali jauh lebih penting, terutama di usia lanjut. Jika Bapak merasa cemas tentang penurunan kemampuan seksual, atau mungkin perubahan penampilan fisik, cobalah untuk memberanikan diri berbicara secara terbuka dan jujur dengan pasangan Anda. Dalam banyak kasus, pasangan akan lebih mengutamakan kedekatan emosional, keintiman batin, dan rasa saling mendukung daripada sekadar pencapaian fisik dalam hubungan seksual. Berkata jujur kepada pasangan mengenai apa yang Bapak rasakan dapat memperkuat ikatan hubungan, membantu mengurangi kecemasan yang tidak perlu, dan justru bisa meningkatkan kualitas hubungan intim secara keseluruhan. Hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah mulai berfokus pada keintiman dalam arti yang lebih luas, bukan hanya terpaku pada aktivitas seksual dalam arti sempit. Keintiman yang lebih dalam dan bermakna tidak selalu harus berhubungan dengan aktivitas seksual yang eksplisit atau penetrasi. Pelukan hangat yang tulus, ciuman mesra di kening atau pipi, percakapan dari hati ke hati sambil berpegangan tangan, atau bahkan sekadar menghabiskan waktu berkualitas bersama tanpa adanya tekanan untuk harus melakukan hubungan seksual, semua itu dapat menciptakan kedekatan emosional yang sangat berharga dalam sebuah hubungan. Beberapa pasangan bahkan melaporkan merasa lebih puas dan terhubung dengan bentuk-bentuk keintiman yang lebih sederhana dan lembut seperti ini, terutama saat keduanya telah berusia lanjut. Sebagai contoh, sentuhan fisik yang penuh kasih sayang, seperti berpegangan tangan saat berjalan-jalan atau memeluk pasangan dengan erat saat menonton televisi, bisa sama memuaskannya atau bahkan lebih memuaskan dibandingkan aktivitas seksual yang mungkin terasa lebih intens namun kurang terkoneksi secara emosi. Sebuah studi dari Psychology and Aging menunjukkan bahwa pasangan yang lebih fokus pada aspek keintiman emosional dan fisik dalam arti luas, bukan hanya pada aspek seksual semata, cenderung memiliki hubungan yang lebih bahagia, lebih stabil, dan lebih memuaskan di usia lanjut. Hal keempat, yang selalu penting untuk ditekankan kembali, adalah menjaga hubungan dengan pasangan secara terbuka. Salah satu kunci utama dalam menghindari timbulnya perasaan minder, malu, atau kesalahpahaman adalah dengan terus menjaga jalur komunikasi yang terbuka, jujur, dan dua arah dengan pasangan. Ketika perubahan fisik atau emosional terjadi pada diri, Bapak atau mungkin pada pasangan, bicarakanlah secara jujur apa yang Bapak rasakan, apa yang menjadi kekhawatiran, dan apa yang mungkin Bapak butuhkan dari pasangan. Pasangan yang saling mencintai dan berkomitmen tentu akan lebih mudah untuk saling mendukung, memahami, dan siap untuk mencari solusi bersama-sama dalam menghadapi setiap perubahan yang datang. Kepercayaan dan keterbukaan adalah fondasi yang sangat kuat. Hal kelima, dan ini juga tidak kalah penting, adalah keberanian untuk menerima atau mencari bantuan profesional jika memang dirasa diperlukan. Jika perasaan cemas, minder, malu, atau masalah seksual yang Bapak hadapi terus berlanjut dan mulai mengganggu kualitas hidup Bapak atau keharmonisan rumah tangga,
Jangan pernah ragu atau merasa malu untuk mencari bantuan dari seorang profesional. Profesional yang dimaksud bisa seorang terapis seks, konselor pernikahan, psikolog, atau dokter spesialis yang relevan. Seorang profesional dapat membantu Bapak dan pasangan untuk mengatasi perasaan negatif yang mungkin timbul terkait tubuh atau kedisiplinan seksual. Mereka juga bisa memberikan panduan, informasi, serta solusi praktis, apakah itu melalui sesi terapi, perubahan gaya hidup, pengobatan jika ada indikasi medis, atau pendekatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Bapak dan Ibu. Kesimpulannya, untuk segmen ini, menghadapi perubahan dalam kehidupan seksual dengan cara yang positif, bijaksana, dan adaptif, sangatlah penting untuk menjaga kualitas hubungan dan kebahagiaan di usia lanjut. Dengan menerima perubahan sebagai bagian alami dari proses penuaan, menjaga komunikasi yang terbuka dan penuh kasih dengan pasangan, serta lebih berfokus pada keintiman emosional dan kebersamaan, Bapak dan Ibu dapat terus menikmati kehidupan seksual yang sehat, harmonis, dan memuaskan. Perasaan malu atau minder yang mungkin timbul dapat diatasi dengan keberanian untuk berbicara terbuka, menumbuhkan rasa saling pengertian, dan bersama-sama mencari solusi. Dan yang lebih penting lagi, jangan pernah ragu untuk mencari uluran tangan, bantuan dari para profesional jika memang Bapak merasa membutuhkannya. Kesehatan seksual adalah bagian integral dari kesehatan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, kesehatan mental dan emosional memiliki peran yang sangat fundamental dan seringkali menjadi perisai tak terlihat dalam menjaga kualitas kehidupan kita secara menyeluruh, termasuk, tentu saja, dalam aspek kehidupan seksual. Terlebih lagi ketika kita memasuki usia lanjut, di mana berbagai perubahan dan tantangan hidup mungkin lebih sering kita jumpai, banyak lansia yang mungkin mengalami perubahan dalam pola pikir, perasaan, atau bahkan menghadapi gangguan kecemasan dan depresi, yang kesemuanya ini bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan seksual mereka. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan mental dan emosional menjadi sangat diperlukan untuk mendukung hubungan seksual yang sehat dan memuaskan. Poin pertama yang harus kita sadari adalah bagaimana kesehatan mental secara langsung mempengaruhi gairah seksual. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kehidupan seksual, baik pada pria maupun wanita di segala usia, adalah kondisi kesehatan mental mereka. Kondisi seperti depresi, gangguan kecemasan yang kronis, atau tingkat stres yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik, dapat secara signifikan menurunkan gairah seksual atau libido. Berdasarkan banyak penelitian, termasuk yang dipublikasikan dalam The Journal of Sexual Medicine, ditemukan bahwa depresi adalah salah satu penyebab utama dari menurunnya fungsi seksual pada pria usia lanjut. Gejala-gejala depresi seperti kehilangan minat atau kesenangan dalam berbagai aktivitas yang sebelumnya dianggap menyenangkan, anhedonia, rasa lelah yang terus-menerus, perasaan tidak berharga atau bersalah yang berlebihan, kesulitan berkonsentrasi, dan gangguan tidur. Semua ini dapat secara langsung maupun tidak langsung menurunkan keinginan untuk melakukan hubungan intim. Maka dari itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, agar kita tetap memiliki kehidupan seksual yang memuaskan. Jika Bapak atau Ibu merasa mengalami gejala-gejala depresi atau kecemasan yang berkelanjutan, sangat penting untuk segera mencari dukungan, baik itu dari pasangan, anggota keluarga, sahabat terpercaya, atau yang lebih ideal, dari seorang profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Poin kedua adalah pentingnya menjaga keseimbangan emosional. Selain kesehatan mental dalam arti ada atau tidak adanya gangguan klinis, keseimbangan emosional sehari-hari juga berperan sangat besar dalam menjaga kualitas hubungan intim yang sehat. Ketika seseorang merasa emosionalnya stabil, mampu mengelola naik turunnya perasaan dengan baik, dan cenderung memiliki suasana hati yang positif, mereka akan lebih mampu untuk menjalani kehidupan seksual yang lebih memuaskan, lebih terhubung, dan lebih intim dengan pasangannya. Sebaliknya, perasaan negatif yang dominan atau kondisi emosional yang tidak stabil, seperti rasa cemas yang terus-menerus menghantui,
kemarahan yang mudah meledak atau terpendam, rasa sedih yang berkepanjangan, atau ketidakpuasan umum terhadap hidup, semua ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merasa nyaman, rileks, dan menikmati hubungan seksual. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk membantu menjaga keseimbangan emosional. Pertama, biasakan untuk berbicara dengan pasangan secara terbuka dan jujur mengenai perasaan, kekhawatiran, dan kebutuhan emosional masing-masing. Kedua, latihlah teknik-teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dalam secara rutin untuk membantu meredakan stres dan menenangkan sistem saraf. Ketiga, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama pasangan, seperti berlibur singkat, mencoba hobi baru bersama, atau sekadar berjalan-jalan santai, guna mempererat ikatan emosional dan menciptakan kenangan positif. Studi dari Psychosomatic Medicine menunjukkan bahwa pasangan yang berhasil menjaga hubungan emosional yang kuat dan positif lebih cenderung memiliki kehidupan seksual yang lebih memuaskan. Bahkan di usia lanjut ketika berbagai tantangan fisik mungkin muncul. Poin ketiga adalah bagaimana stres dan kecemasan dapat mengganggu kehidupan seksual. Ini perlu kita tekankan kembali karena dampaknya yang signifikan. Stres kronis dan tingkat kecemasan yang tinggi bisa menjadi faktor penghambat yang sangat besar dalam kehidupan seksual pria lanjut usia. Ketika seseorang merasa tertekan, khawatir, atau terancam secara terus-menerus, tubuh akan merespons dengan memproduksi hormon stres seperti kortisol dalam jumlah yang berlebihan. Kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan sistem hormonal secara keseluruhan dan berdampak negatif pada fungsi seksual. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Anxiety Disorders, kecemasan yang berlebihan, terutama kecemasan terkait performa seksual, dapat menyebabkan penurunan fungsi ereksi dan secara signifikan mengurangi gairah seksual. Stres yang berkelanjutan juga seringkali menyebabkan masalah tidur, seperti insomnia atau kualitas tidur yang buruk, yang pada gilirannya akan semakin memperburuk kualitas kehidupan seksual. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan dan stres antara lain adalah dengan mengatur waktu secara sadar untuk relaksasi setiap hari, tidak peduli sesibuk apapun. Jika merasa cemas atau tertekan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk berbicara dengan seorang profesional atau terapis. Hindari juga penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang sebagai pelarian dari stres, karena hal tersebut justru dapat memperburuk kondisi kecemasan dan kesehatan secara umum. Poin keempat adalah mengenai peran penting dukungan sosial. Dukungan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar juga sangat membantu dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Memiliki keluarga yang peduli, teman-teman yang suportif, atau terlibat dalam komunitas yang positif dapat memberikan rasa aman, rasa memiliki dan membantu mengurangi perasaan kesepian atau isolasi yang seringkali dialami oleh sebagian lansia. Selain itu, dukungan dari pasangan dalam menjalani kehidupan seksual yang sehat juga sangat berpengaruh. Pasangan yang saling mendukung, saling memahami, dan saling menyemangati dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan kepercayaan diri, dan membantu menjaga komunikasi yang terbuka mengenai kebutuhan dan harapan seksual masing-masing. Merasa dicintai, dihargai, dan didukung oleh pasangan adalah fondasi emosional yang sangat kuat. Poin kelima, jangan pernah merasa enggan atau malu untuk mengatasi perubahan emosional dengan mencari bimbingan profesional. Jika bapak atau ibu merasa kesulitan untuk mengatasi perasaan negatif, perubahan emosional yang signifikan, atau masalah psikologis yang mempengaruhi kehidupan seksual Anda, jangan ragu untuk mencari bantuan dan bimbingan dari tenaga profesional. Terapis, konselor seks, atau psikolog dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab dari perasaan negatif atau masalah yang dialami, serta memberikan strategi dan solusi yang tepat dan efektif. Bantuan profesional ini bisa berupa terapi individu, terapi pasangan, atau terapi seks, tergantung pada kebutuhan dan preferensi bapak dan ibu. Mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kesimpulannya untuk segmen ini,
Kesehatan mental dan emosional memegang peranan yang sangat besar dan tak ternilai dalam menentukan kualitas kehidupan seksual kita, terutama di usia lanjut. Kondisi seperti depresi, stres yang berkepanjangan, dan kecemasan yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi penghalang besar yang menurunkan gairah seksual dan mempengaruhi keharmonisan hubungan intim. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan mental dan emosional adalah suatu keharusan, terutama dengan adanya dukungan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar dan komunikasi yang terbuka serta penuh kasih dengan pasangan. Bapak dan Ibu yang kami cintai, setelah perjalanan panjang kita membahas berbagai aspek penting mengenai vitalitas pria di usia 60 tahun ke atas, sampailah kita di penghujung acara. Dengan berjalannya waktu, kita semua pasti akan mengalami berbagai perubahan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan seksual. Namun, seperti yang telah kita kupas tuntas bersama tadi, usia bukanlah sebuah halangan atau batasan untuk tetap memiliki kehidupan seksual yang sehat, memuaskan, dan penuh kehangatan. Kesehatan fisik yang prima, kesehatan mental yang terjaga, dan keseimbangan emosional yang stabil, yang semuanya dijaga dan dirawat dengan baik, adalah kunci utama bagi bapak-bapak untuk tetap bisa perkasa, penuh vitalitas, dan terus menikmati hubungan yang harmonis dengan pasangan tercinta, meskipun telah memasuki usia lanjut. Sangat penting bagi kita semua untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati dengan pasangan. Terapkanlah gaya hidup sehat secara konsisten, mulai dari pola makan yang bergizi, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, hingga pengelolaan stres yang efektif. Hadapi setiap perubahan yang datang dengan cara yang positif, bijaksana, dan realistis, dengan penuh penerimaan dan semangat untuk terus beradaptasi. Jangan pernah ragu atau merasa malu untuk mencari bantuan dari tenaga profesional jika memang Bapak dan Ibu merasa memerlukannya. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dalam menjaga kesehatan seksual kita adalah investasi yang sangat berarti untuk meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Semoga informasi yang telah Nascare sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan wawasan baru, pencerahan, dan yang terpenting, dapat memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk terus berusaha menikmati kehidupan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan penuh kehangatan bersama pasangan. Ingatlah selalu, jangan pernah merasa malu atau terisolasi dalam menghadapi setiap perubahan yang datang, karena semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang indah, yang perlu kita terima, kita syukuri, dan kita jalani dengan semangat yang positif. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah setia menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat dan memberikan nilai tambah, jangan lupa untuk memberikan tanda suka atau like, kemudian klik tombol subscribe bagi yang belum, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya dari Nascare di masa mendatang. Kami juga akan sangat senang mendengar dari Anda. Jika Bapak atau Ibu memiliki pengalaman pribadi terkait topik ini, atau mungkin memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah ini. Akhir kata, dari kami di Nascare, tetaplah sehat, tetaplah perkasa dalam arti yang seluas-luasnya, dan semoga kehidupan Bapak dan Ibu selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, keberkahan, dan cinta kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.